singkat saja, ya insyaAllah tidak sampai 2 jam. Ya tidak sampai. Ya, saya kalau suka menyampaikan kepada jamaah khususan 3 keutamaan dan 3 amalan, khususan bagi jamaah salat subuh. Karena jamaah salat subuh beda dengan jamaah yang lain. Jamaah salat subuh istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jamaah yang sekitar masjid ini ratusan bahkan ribuan, tapi biasa yang hadir salat subuh sedikit. Siapakah mereka? Hamba-hamba pilihan Allah, bukan orang biasa, orang yang terpilih oleh Allah. Sampai Allah memberikan anugerah, dia siap bangun tidur, tinggalkan rumah, tinggalkan kasur, tinggalkan istirahat, datang ke masjid, karena dia yakin bahwa as-salatu khairun minan naum. Yakin menjalankan perintah Allah itu lebih baik bagi saya. Kalau saya suka istirahat, badan saya ingin lanjut saja istirahat, tapi yakin dalam hati bahwa salat itu lebih baik daripada tidur, daripada lanjut istirahat. Karena itu orang seperti itu yang berjuang salat subuh berjamaah, itu namanya berjuang, karena bukan hal biasa. Berusaha setiap malam sebelum tidur, bikin alarm supaya bangun, minta tolong kepada suami, istri, keluarga, tolong bangunin saya kalau saya ketidur. Itu namanya perjuangan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan jamaah salat subuh adalah orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq. Ini sifat yang pertama atau keutamaan yang pertama. Jamaah salat subuh adalah orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq, selamat dari sifat nifaq. Kenapa? Karena biasa orang munafik berat, susah datang salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqin." Salat paling berat, susah bagi seorang munafik salat subuh. Dan itu hati-hati. Ya, kalau kita kadang-kadang susah, maksudnya menuduh diri, kenapa saya? Kira-kira apa yang saya lakukan sampai Allah menghalangi saya dari salat subuh? Kalaupun ketiduran, capek dan lainnya, harusnya sedih. Ya Allah, jangan sampai saya jauh dari dunia Allah. Dan itu kalau kita bisa, alhamdulillah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, jamaah salat subuh diberikan nur, cahaya khusus di dunia maupun di akhirat nanti. Karena Nabi SAW bersabda, "Bashiru," berikanlah kabar gembira. Ini kabar gembira khususan bagi jamaah salat subuh. Bashirul masya'ina ila al-masajid fi al-dhulam. Mereka yang berjalan menuju ke masjid di waktu gelap, suasana gelap, bin nuri tammi yawm al-qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Hari kegelapan besar, tapi karena siap keluar dari rumah menuju ke masjid, walaupun suasana gelap, Allah mengganti di hari kegelapan besar yaumul qiyamah cahaya bagi jemaah salat subuh, cahaya yang sempurna. Alhamdulillah. Jemaah salat subuh adalah orang kaya. Ini yang ketiga, orang kaya. Amin. Amin. Kaya abadi, bukan kaya sementara. Kalau ada seorang di dunia ini milik misal 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1 T, merasa bangga. Punya 2-3 hektar, 5 hektar, merasa bangga itu. Bukan dia saja, tetangganya dulu. Ustaz, Syekh, orang ini punya 100 hektar.
saya jujur kemana-mana, kalau ada jemaah atau masjid yang punya, langsung dari panitia, bapak ini punya 50 hektar. Itu saja, nggak bilang bapak ini fulan, bapak ini orang saleh, atau bapak ini punya pabrik di situ. Berarti bukan hanya dia bangga, orang yang lain bangga. Padahal sebentar lagi, sesaat lagi, dia kalau pindah ke akhirat, nggak bawa apa-apa. Bangga untuk apa? Jamaah salat subuh orang kaya abadi. Kenapa? Karena ada amalan di waktu salat subuh tidak bisa mendapatkan senilai amalan itu di waktu-waktu yang lain. Tidak ada amalan yang bisa mengganti amalan sebesar amalan ini. Apa itu? Salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Salat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia seisinya. Mungkin hadis ini pernah kita dengar atau sudah hafal, tapi bayangkan, coba ya, bayangkan kalau dunia ini berapa besarnya, berapa nilainya, kira-kira berapa triliun, bisa ada yang hitung nggak? Nggak bisa. Saya melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh seakan-akan mendapatkan lebih baik dari dunia seisinya. Karena itu saya bilang, orang yang menjaga salat subuh adalah orang kaya. Bukan 100 hektar, bukan 1000 hektar, bukan triliunan, tetapi lebih besar dari dunia. Luar biasa. Pernah saya lihat postingan di media, orang-orang kaya, menteri, jabat atau apa di Indonesia, fulan 30 T, fulan 27 T, fulan 23 T, fulan 17 T. Tahu T enggak? Ada yang punya T di sini enggak? Ada teh manis, teh tawar, ada, alhamdulillah kan. Saya kok teh, nggak ada yang punya jutaan nih.